Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. ICA East memiliki jadwal ibadah baru. Ibadah bahasa Inggris dilakukan 2 kali, yaitu pada jam 9.15 dan jam 11 pagi. Ibadah bahasa Indonesia tetap pada jam 8 pagi. Lalu untuk ICA West dan jadwal ibadah online masih belum berubah, yaitu jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan hanya jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Perhatikan perubahan jadwal ibadah ini dan cek Instagram ICA untuk informasi lebih lanjut. Vision Sunday akan segera tiba. Jangan lewatkan Vision Sunday pada 19 Februari di ICA West dan pada 26 Februari di ICA East. Di hari tersebut, ICA akan membagikan kabar baik tentang apa yang akan ICA lakukan pada tahun 2023, serta kemana arah dan kehendak Tuhan memimpin kita. Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Vision Sunday. Khusus bagi para pria di ICA, hari ini Anda dapat mendaftarkan diri untuk mission trip ke Sulawesi. Kali ini kita akan membangun gedung dari tanggal 13 sampai 18 Maret. Biaya pendaftaran untuk trip ke Sulawesi ini sebesar 4,5 juta rupiah. Ayo pergi dan bersama membangun kerajaan Allah. ICA membutuhkan banyak volunteer untuk membantu kami dalam bidang pelayanan servis media atau yang biasa dikenal dengan multimedia. Posisi yang membutuhkan volunteer meliputi service director, lighting, sound, dan juga operator LCD. Kemudian dalam bidang pelayanan musik di West, kami membuka kesempatan bagi Anda yang bisa bermain musik serta vokalis pria. Dan untuk pelayanan di East, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan tim hospitality. Untuk mendaftarkan diri, silakan scan QR Code berikut ini dan mari melayani Tuhan bersama di ICA. Shalom, selamat pagi, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah ICA Bahasa Indonesia Online. Saya Pastor Roy dan minggu ini kita berada pada minggu tentang kasih. Dan sebelum kita akan membaca dan mendengarkan firman, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau baik bagi kami dalam sepanjang minggu yang telah kami lalui. Dan hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicara bagi kami melalui firman yang kami baca dan kami dengar. Kami mau dipimpin oleh kebenaran-Mu dan kami mau bertumbuh, kami mau hidup dalam kehendak-Mu. Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami di tempat di mana kami berada saat ini dan lewat kebenaran firman-Mu, kami akan mempraktekkan perintah-Mu dan kehendak-Mu dalam hari-hari kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu, berbicara bagi kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Judul khotbah pada hari ini yaitu tentang dikenal melalui kasih. Teksnya terambil dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat 34 dan yang ke-35. Saya akan bacakan untuk kita. Perintah baru kuberikan kepadamu,
Kasihilah satu sama lain, sama seperti aku mengasihi kalian, begitu juga kalian harus saling mengasihi. Kalau kalian saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kalian pengikut-pengikutku. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ciri masyarakat yang sehat adalah bahwa tiap orang dari kelompok kecil apapun bisa tinggal, belajar, berkarya, beriman, dan beribadah dengan leluasa. Masyarakat yang sehat akan bersikap toleran atau saling menerima satu dengan yang lain. Masyarakat yang sehat tidak akan berprasangka dan tidak menghakimi. Sebaliknya, jika ada orang atau kelompok kecil yang diganggu dan ditolak, baik untuk bertempat tinggal, belajar, berkarya, beriman, dan beribadah, masyarakat itu adalah masyarakat yang sedang sakit. Masyarakat yang sakit mudah berprasangka dan sangat mudah untuk menghakimi. Masyarakat yang sakit akan bersikap intoleran dengan menolak pihak lain atau pihak tertentu. Dalam ilmu sosial itu disebut dengan masyarakat yang patologis, artinya masyarakat yang sedang benar-benar berada dalam keadaan sakit. Gereja adalah ibarat miniatur dari masyarakat umum. Ketika gereja lahir pada abad pertama, masyarakat umum pada abad itu sedang sakit. Penghambatan dan penolakan terjadi terhadap kelompok tertentu, etnik, budaya, dan agama yang berbeda. Lalu gereja hadir dan diminta oleh Kristus untuk menjadi teladan dan prototipe dari sebuah masyarakat yang sehat, yaitu masyarakat yang saling menerima, mengasihi, dan memberi kesempatan kepada setiap orang. Bagaimana caranya? Setidaknya ada dua hal penting yang akan kita belajar bersama-sama. Hal yang pertama adalah melalui tindakan kasih yang benar. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, khotbah di bukit adalah kurikulum untuk menjadi murid Kristus yang intisarinya adalah bagaimana hidup dalam cinta Allah bersama dengan sesama yang berbeda. Pembelajaran untuk menjadi murid Kristus sebagai pengikut Kristus dan bagaimana mengasihi musuh, bagaimana menghidupi kasih Allah tanpa kekhawatiran. Bagaimana cara menghidupi kasih Allah dengan hidup di dalam dunia yang gelap, hidup di dalam dunia yang busuk, hidup di dalam dunia yang hambar, hidup dalam dunia yang diliputi dengan kegelapan, penolakan satu dengan yang lain. Lalu ketika kita membaca dalam Matius pasal 5, Yesus mendeklarasikan pada ayat yang ke-13 sampai yang ke-16 dikatakan, kalian adalah garam dan terang dunia. Ini adalah wujud dari tindakan kasih yang benar ketika kita mengkonkretkan identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Tindakan kasih yang benar adalah dengan menjadi garam dan terang dunia. Dikatakan engkau, kita adalah garam dan terang dunia. Yesus mendeklarasikan diri kita, mendeklarasikan engkau dan saya sebagai pengikutnya yang adalah garam dan terang dunia. Bukan suatu pernyataan sebaiknya kamu menjadi garam dan terang dunia. Tidak. Ini juga bukan sebuah undangan dan juga bukan sebuah nasihat. Tetapi deklarasi engkau, kita, pengikut Kristus, identitasnya adalah garam dan terang dunia. Ini identitas yang diberikan Tuhan bagi engkau dan saya. Kita sudah menjadi terang dunia ketika kita menjadi pengikut Kristus. Saat Yesus mendeklarasikan diri kita
identitas kita sebagai garam dan terang dunia, artinya dunia juga menjadi identitas kita. Kalau kita hapus kata dunia, maka kita akan kehilangan identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Kita bukan garam dan terang bagi gereja. Kita bukan garam, tetapi kita adalah garam dan terang bagi dunia. Kita baru bisa mewujudkan jati diri kita sebagai pengikut Kristus, sebagai garam dan terang dunia kalau kita benar-benar berada di tengah-tengah dunia. Terkadang kita menyangka kalau kita sudah berkumpul dan semakin banyak aktif di gereja, hingga kata melayani aktif itu diasosiasikan atau dipahami selalu di dalam gereja. Inilah yang memunculkan penyakit dalam gereja. Penyakit itu adalah penyakit isolasi, mengasingkan diri, memisahkan diri dari dunia yang kotor. Karena anggapan dunia ini harus dihindari. Orang Kristen barulah Kristen kalau dia hidup sebagai terang dunia, garam dunia dan berada di dalam dunia. Ingat pada identitas yang diberikan Tuhan kepada kita, melekat kata dunia. Kita selalu membuat pertentangan gereja versus dunia. Iman versus keduniawian. Dunia ini kotor dan berdosa. Lalu apakah kita tidak berdosa? Itu sebabnya ucapan Yesus tentang identitas kita adalah garam dan terang dunia ini merefleksikan apa yang Yesus katakan dalam doanya dalam Yohanes pasal 17 bahwa kita ini bukan dari dunia tetapi ada di dalam dunia ini. Kalau kita hanya menekankan diri bukan dari dunia, lalu kemudian mengabaikan hidup di dalam dunia ini, maka kita sudah mengisolasikan diri, mengasingkan diri dari dunia yang seharusnya menjadi penerima garam dan terang dari Allah melalui hidupmu dan hidupku. Itu artinya kita enggan untuk meneruskan kasih Allah yang telah kita alami dan terima. Tetapi sebaliknya menjadi salah jika kita hanya ada dalam dunia, melekat pada dunia, tetapi tidak menyadari identitas kita yang bukan dari dunia, maka kita juga akan terkena penyakit yang berikutnya yang disebut kompromisme. Terlalu masuk bukan untuk mengubah, tetapi hanyut dan menghilang. Tidak ada bedanya gaya hidup orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Kita yang seharusnya mempengaruhi justru kompromi dan dipengaruhi. Ketika Yesus berkata, "Engkau terang dan garam dunia," Bapak Ibu, jangan bayangkan tentang seluruh dunia. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia, Amerika sampai Eropa. Tidak. Kita tidak mungkin menjadi garam dan terang untuk seluruh dunia. Mengapa? Karena kita sehari-hari terbatas pada lokasi di mana kita hidup. Selain itu yang adalah terang seluruh dunia hanyalah Yesus Kristus. Dalam Yohanes 9, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Tetapi mengapa Yesus berkata dalam Matius 5 ini, "Aku dan engkau dan saya, kita adalah terang dunia"? Artinya kita diizinkan untuk menjadi bagian dari sang terang itu di dunia kecil kita. Karena kita mendapatkan terang dari sang terang itu sebagai anugerah, maka engkau dan saya jadilah reflektor dari sang terang itu di dunia kecil kita. Terangilah sudut di mana engkau berada. Terangilah spot di mana engkau ada. Hidup kita seumpama lilin kecil
Dan Tuhan menempatkan kita di tempat sudut spot tertentu. Tidak perlu heroik dan berkata, dunia akan kuubah. Cukup di tempat di mana engkau bekerja, di tempat di mana engkau tinggal, di tempat di mana engkau liburan. Jadilah terang sampai akhir hidupmu. Dunia harus kita pahami secara konkret. Saat dikatakan engkau, kita adalah garam dan terang dunia, dunia yang dimaksud di sini punya nama. Dunia yang dimaksud di sini punya wajah, punya kehadiran. Menjadi garam dunia, menjadi terang dunia itu berarti menerangi, menggarami tetanggamu yang nyebelin, ngeselin, yang bencekno itu. Kalau terang dunia yang abstrak itu gampang. Tetapi begitu ketemu ibu-ibu di sebelah rumah yang tiap hari ngomel dan suka cemberut, apalagi harus menggarami dan menerangi engkong-engkong yang di sebelah rumah yang menjengkelkan luar biasa, sanak famili, rekan kerja yang memusuhimu, lingkungan di mana kita tinggal, itulah fungsi dan tantangan sebagai terang dan garam dunia. Inilah wujud dan tindakan kasih yang benar dengan menggarami dan menerangi sesamamu. Ketika Yesus mengatakan engkaulah garam dan terang dunia, ini bukan filosofi yang abstrak tetapi deklarasi yang konkret dari wujud kasih yang telah engkau dan saya terima dari Yesus Kristus. Ingat wajah-wajah orang-orang yang menjengkelkan, yang ngeselin, yang bencekno. Saat membayangkan wajah-wajah orang-orang tersebut, ingat wajah siapa yang muncul? Pasangankah? Orang yang ada di sebelah Anda? Tetangga Anda? Rekan kerja? Teman Anda? Atau wajah Anda sendiri? Menjadi garam dan terang dunia adalah tindakan kasih yang benar sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus. Kedua, roh yang benar dari kasih. Dari Matius 5 ayat 17-20 saya akan bacakan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Roh yang benar dari kasih. Di sini kita membaca tentang hubungan antara Yesus dan hukum Taurat. Kelihatannya keduanya tampak berlawanan. Hukum Taurat versus Yesus. Tetapi sebenarnya tidak bertentangan. Yesus berkata pada ayat yang ke-17, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Apa arti menggenapinya di sini?
artinya adalah membuat utuh. Karena selama ini pada zaman Yesus, ahli Taurat orang Farisi membuatnya menjadi rumit, menjadi tidak utuh, terpisah dan tidak terarah, menjadi kacau. Tetapi kehadiran Yesus membuat hukum Taurat menjadi utuh. Intinya yang dilawan Yesus dari orang Farisi dan ahli Taurat itu apa? Legalisme. Lihat hukum Taurat tidak dilihat spiritnya, tidak dilihat rohnya, tetapi kata per kata. Dan harus dilakukan secara detail, kaku dan baku. Akibatnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat kehilangan roh, hasrat kasih untuk menghidupi hukum Taurat itu. Kenapa bisa begitu? Karena setelah pembuangan ke Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi, orang-orang Israel sangat bertobat dan tidak mau lagi dihukum Allah. Maka para ahli Tauratnya mencoba untuk mendeskripsikan lebih detail lagi 10 hukum itu menjadi 613 hukum turunan. Lalu muncul lagi 365 larangan. Jangan ini, jangan itu. Lalu muncul lagi 248 perintah. Harus ini, harus itu. Dengan kata lain terlalu kecil, detil. Misalnya kita lihat hukum kuduskanlah hari Sabat. Didetilkan sangat banyak, puluhan. Hari Sabat tidak boleh membawa barang yang beratnya mungkin lebih berat dari apa? Dua butir duku atau 4 butir kacang misalnya. Ingat peristiwa ketika Yesus menyembuhkan orang timpang lalu orang itu mengangkat tilam yang lebih berat. Maka dia telah dianggap melanggar hari Sabat. Bahkan tidak boleh berjalan lebih dari beberapa mil. Kalau Anda hari itu sedang dalam perjalanan menuju sebuah tujuan, Anda sudah menghabiskan batas maksimal perjalanan di hari Sabat, maka Anda harus diam di tempat, menunggu sampai hari Sabat itu berakhir dan melanjutkan perjalanan. Detil dan kaku. Legalisme kemudian muncul, sehingga umat kehilangan gambaran besar dari hukum itu yang adalah cinta kasih. Itu sebabnya Yesus berkata, inilah hukum yang paling utama. Cintai Allah, cintai sesamamu. Hakmu dijamin, hak sesamamu dijamin dan dilindungi. Relasimu dengan Tuhan pun juga dijamin. Salah satu orang Farisi yang paling terkenal dan sangat membanggakan kefarisiannya adalah Paulus. Saat kita baca Filipi 3, dia berkata, dulu aku bangga sebagai orang Yahudi, disunat hari ke-8 dari suku Benjamin. Kegiatanku menganiaya orang-orang yang menolak dan tidak melakukan Taurat. Tetapi apa yang dikatakannya kemudian? Ayat 7 dan 8 dari Filipi 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bahaya legalisme adalah kita terjebak pada yang legal, yang tercatat dan kelihatan, dan kemudian kita kehilangan roh, spirit dari hukum itu. Demi aturan kita rela berselisih dan tidak berselera pada kasih. Kehilangan kesabaran. Terpaku kepada kata-kata dan kita kehilangan cinta kasih. Lalu dari legalisme,
akan menjerumuskan kita kepada penyakit selanjutnya, superficialisme. Superficialisme itu terlalu mengagung-agungkan yang kelihatan. Makanya orang-orang yang legalisme itu selalu menonjolkan diri. Aku sudah lakukan ini dan itu. Aku aktif, aku paling aktif, aku paling taat, aku paling setia. Dan ketika kita membaca kitab suci, Yesus mengecam orang-orang semacam itu. Yesus mengecam orang Farisi, ahli Taurat, yang dikatakan di permukaannya itu kelihatan putih seperti kuburan, namun di dalamnya penuh belatung dan tulang belulang. Gereja punya kecenderungan untuk masuk ke dalamnya. Hati-hati, karena itu bisa membuat kita kehilangan roh kasih. Kalau kita menengok kembali pada masa pandemi, berapa banyak tata gereja yang kemudian kita langgar karena keadaan pandemi. Tetapi pelanggaran yang kita lakukan, baik dalam pelaksanaan ibadah, spiritnya adalah kasih. Spiritnya adalah mengasihi. Bukan dengan sengaja untuk melanggar segala aturan gereja yang baku. Ibadah harus on-site, semua harus datang, persembahan harus dibawa ke dalam gedung gereja yang sakral. Bahaya dari legalisme adalah kehilangan roh, kehilangan spirit dari kasih Allah. Dan kemudian tampilan begitu menjadi penting. Ingat, engkau dan saya dikenal melalui kasih yang dapat dirasakan oleh sesama kita saat kita berjumpa dengan mereka. Apakah mereka merasakan kasih sayang Allah saat mereka berjumpa dengan engkau dan saya, atau justru merasakan penghakiman, penolakan yang bukan berasal dari Allah Sang Kasih, Sang Pencari orang-orang terhilang? Jangan kehilangan roh kasih, roh Allah demi tampilan, demi dilihat orang. Kebanggaan kita bukan tentang tampilan atau seberapa kakunya kita menerapkan hukum-hukum Allah, tetapi bagaimana roh Allah, roh kasih terwujud dari hukum Allah yang kita patuhi. Bukan roh penghakiman, roh penolakan kepada sesama yang kita katakan lahir dari ketaatan kepada hukum Allah, sehingga kita menghakimi dan menolak orang lain, sebagaimana yang diterapkan ahli Taurat dan orang Farisi. Kata Yesus, Matius 5 ayat 20, Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu Yesus melanjutkan saat kita baca di awal tadi, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Inilah perintah baru. Dia memberikan perintah baru. Kasihilah satu sama lain seperti aku mengasihi kalian. Begitu juga kalian harus saling mengasihi. Yesus mengasihi engkau dan saya dalam kelemahanmu, dalam keterbatasanmu, dalam keberdosaanmu. Dia menerima engkau dan saya. Dia mengampuni engkau dan saya. Dia memberikan kasih-Nya kepada engkau dan saya. Lalu ayat 35 dikatakan, kalau kalian saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kalian pengikut-pengikutku. Kalian murid-muridku. Saat ini engkau dan saya adalah gereja.
diminta untuk menjadi teladan dan prototipe dari sebuah masyarakat yang sehat. Masyarakat keluarga kerajaan Allah yang saling menerima, saling mengasihi. Paulus menulis dalam Roma 17 ayat 7, sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga menerima kita untuk kemuliaan Allah. Penerimaan itu terjadi jika kita punya kasih dan mau untuk saling mengasihi. Kata Yesus, kasihilah satu sama lain. Sama seperti Yesus mengasihi engkau dan saya, begitu juga kalian harus saling mengasihi. Kasih itu adalah identitas kita sebagai terang dan garam dunia. Menjadi orang Kristen yang aktif beragama, aktif di gereja, tidak akan membuat Anda dan saya hidup dalam cinta kasih. Saya katakan lagi, menjadi orang Kristen yang aktif beragama, aktif bergereja tidak akan membuat Anda dan saya hidup dalam cinta kasih Allah. Tetapi kalau Anda dan saya hidup dalam cinta dan anugerah dari Allah, maka aktivitas kita akan menjadi tanda cinta Allah. Dan wujudnya adalah engkau dan saya pasti menjadi garam dan terang dunia di mana-mana. Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang bagi kami. Melalui firman-Mu, kami menerima kebenaran bahwa kami telah dikasihi dan diterima oleh Engkau. Kami mau melanjutkan kasih itu kepada sesama kami. Dan kasih itu dilanjutkan dengan kami menjadi garam dan terang dunia. Garam dan terang bagi tetangga kami, garam dan terang bagi tempat di mana kami bekerja, rekan-rekan kami, garam dan terang bagi teman-teman di bangku pendidikan, di tempat di mana kami melayani, dalam keluarga kami. Kami mau mewujudkan kasih itu lewat kehadiran kami yang memberi garam dan terang yang telah kami terima dari Kristus. Pimpin kami ya Tuhan, dan tolong kami. Tidak mudah untuk kami menjalani hari-hari kami dengan begitu banyak tantangan, tetapi dengan kuasa Roh Kudus, kami akan memberi terang dan garam hingga akhir hidup kami kepada orang-orang yang di sekitar kami ya Tuhan. Kau melihat hati kami, Kau melihat kesungguhan kami, dan Kau melihat kemauan kami untuk menjadi garam dan terang di tempat di mana kami berada ya Tuhan. Pimpin hidup kami dan tolong kami ya Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memperlengkapi, memakai hidup kita melalui Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan menuntun, memimpin dan memampukan hidup kita melalui firman-Nya dan menjadi garam dan terang dunia bagi sesamamu, lingkunganmu, tempat di mana engkau berada dan tinggal. Dengan pimpinan Roh Kudus, kita juga dimampukan untuk melakukan setiap pelayanan kita untuk tujuan dan kemuliaan Allah. Allah sumber pengharapan dalam Yesus Kristus memenuhi hidup kita dengan penuh sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Dan melalui Roh Kudus hidup kita penuh dengan pengharapan dan ucapan syukur dan menjadi saksi bagi dunia.
bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan jangan lupa minggu depan kita ada Minggu Vision Sunday secara online. Bapak Ibu bisa mengikuti secara online di tempat di mana Bapak Ibu berada masing-masing. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Vision Sunday akan segera tiba. Jangan lewatkan Vision Sunday pada 19 Februari di ICA West dan pada 26 Februari di ICA East. Di hari tersebut, ICA akan membagikan kabar baik tentang apa yang akan ICA lakukan pada tahun 2023, serta kemana arah dan kehendak Tuhan memimpin kita. Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Vision Sunday. Khusus bagi para pria di ICA, hari ini Anda dapat mendaftarkan diri untuk mission trip ke Sulawesi. Kali ini kita akan membangun gedung dari tanggal 13 sampai 18 Maret. Biaya pendaftaran untuk trip ke Sulawesi ini sebesar 4,5 juta rupiah. Ayo pergi dan bersama membangun kerajaan Allah. ICA East memiliki jadwal ibadah baru. Ibadah bahasa Inggris dilakukan 2 kali, yaitu pada jam 9.15 dan jam 11 pagi. Ibadah bahasa Indonesia tetap pada jam 8 pagi. Lalu untuk ICA West dan jadwal ibadah online masih belum berubah, yaitu jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan hanya jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Perhatikan perubahan jadwal ibadah ini dan cek Instagram ICA untuk informasi lebih lanjut. ICA membutuhkan banyak volunteer untuk membantu kami dalam bidang pelayanan servis media atau yang biasa dikenal dengan multimedia. Posisi yang membutuhkan volunteer meliputi service director, lighting, sound, dan juga operator LCD. Kemudian dalam bidang pelayanan musik di West, kami membuka kesempatan bagi Anda yang bisa bermain musik serta vokalis pria. Dan untuk pelayanan di East, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan tim hospitality. Untuk mendaftarkan diri, silakan scan QR Code berikut ini dan mari melayani Tuhan bersama di ICA. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.